Hai teman-teman, pernah dengar Bitcoin? Bitcoin itu seperti uang digital tapi lebih keren. Nggak bisa dipegang, tapi bisa dipakai buat belanja online. Bahkan ada yang bilang Bitcoin suatu hari nanti bisa gantiin uang biasa. Bitcoin beda loh sama uang yang kita pakai sehari-hari. Bitcoin itu desentralisasi, artinya nggak ada bank atau pemerintah yang ngatur. Keren banget kan? Bayangin, dunia tanpa perlu bank buat kirim uang. Itulah yang ditawarkan Bitcoin. Seperti kirim email, Pagos. Bitcoin muncul di internet tahun 2009. Tapi penciptanya, Satoshi Nakamoto, itu misterius banget. Nggak ada yang tahu dia itu satu orang atau sekelompok orang. Kayak di film ya. Satoshi nerbitin tulisan yang jelasin tentang Bitcoin. Tulisan itu ngejelasin cara baru buat tukar-menukar nilai tanpa bank. Ide ini cepet banget populernya. Banyak orang tertarik sama teknologi baru ini. Bitcoin menawarkan privasi dan kendali lebih atas uang mereka. Inhalers Golding. Bitcoin mungkin kedengarannya ribet, tapi sebenarnya idenya sederhana. Bayangin ada buku catatan digital yang bisa dilihat semua orang. Buku ini nyatet setiap transaksi Bitcoin. Buku ini namanya blockchain, kayak buku catatan raksasa yang ngelacak setiap Bitcoin. Anggap saja seperti Instagram, tapi buat uang. Ketika kamu kirim Bitcoin, transaksinya dicatat di blockchain. Ini bikin Bitcoin aman dan transparan. Semua orang tahu apa yang terjadi. Kalian mungkin bertanya-tanya, gimana caranya Bitcoin baru dibikin? Nah, disinilah peran penambang. Penambang Bitcoin itu seperti penambang emas digital. Mereka pakai komputer canggih buat ngerjain soal matematika yang susah banget. Kalau penambang berhasil jawab soal itu, mereka dapat hadiah Bitcoin baru. Proses ini juga bikin jaringan Bitcoin jadi aman. Sama-sama untung kan? Menambang Bitcoin bisa mahal karena butuh banyak listrik. Tapi hadiahnya bisa besar banget kalau kamu beruntung. Bagian 5, Bitcoin beraksi, kegunaan di dunia nyata. Jadi apa aja sih yang bisa dilakuin pakai Bitcoin? Banyak banget. Kamu bisa belanja online, sama kayak pakai kartu kredit. Beberapa perusahaan bahkan nerima pembayaran pakai Bitcoin. Kamu bisa pesan tiket pesawat, hotel, bahkan pesan pizza pakai Bitcoin. Masa depan sudah tiba. Bitcoin juga bisa buat kirim uang ke luar negeri. Lebih cepat dan lebih murah daripada cara biasa. Ini penting banget buat orang yang perlu kirim uang ke luar negeri. Bagian 6, sisi gelap Bitcoin. Tantangan dan kontroversi. Bitcoin nggak selalu mulus. Ada juga tantangan dan kontroversinya. Salah satunya adalah harganya yang naik turun. Nggak stabil kayak roller coaster. Ini bikin Bitcoin jadi agak berisiko buat beberapa investor. Kamu bisa kehilangan banyak uang dalam waktu cepat. Satu lagi masalah keamanan. Meskipun blockchain-nya aman, bursa Bitcoin pernah diretas. Ini pentingnya pilih bursa yang terpercaya. Bagian 7, Bitcoin versus uang tradisional, adu keunggulan. Jadi gimana perbandingan Bitcoin sama uang biasa? Ada plus minusnya. Bitcoin itu desentralisasi, artinya nggak dikontrol pemerintah atau lembaga manapun. Sebaliknya, uang biasa dikontrol oleh bank sentral. Ini kasih mereka kuasa besar atas ekonomi. Bitcoin juga lebih private daripada uang biasa. Ketika pakai Bitcoin, informasi pribadi kamu nggak dibagi ke penjual. Bagian 8, masa depan Bitcoin, apa selanjutnya? Gimana masa depan Bitcoin? Susah diprediksi. Beberapa ahli percaya Bitcoin akan makin populer, yang lain lebih hati-hati. Mereka ngeramalkan Bitcoin seperti gelembung yang bisa pecah. Waktu yang akan menjawab masa depan mata uang digital ini. Satu hal yang pasti, Bitcoin sudah mengubah dunia. Bitcoin memperkenalkan kita pada konsep mata uang digital desentralisasi. Dan itu luar biasa. Bagian 9, kesimpulan dampak jangka panjang Bitcoin. Jadi, begitulah. Bitcoin adalah teknologi revolusioner yang bisa mengubah cara kita memandang uang. Desentralisasi, aman dan private. Meskipun ada tantangan, Bitcoin sudah bikin dampak yang signifikan. Bitcoin telah menginspirasi banyak mata uang kripto dan proyek blockchain lainnya. Apakah Bitcoin akan jadi masa depan uang? Kita lihat saja nanti. Tapi satu hal yang pasti, Bitcoin sudah meninggalkan jejaknya di dunia.